Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan nama saya Iqbal Tuhab dengan NIM 33332204 dari jurusan Teknik Industri Ujarta. Pada video kali ini saya akan bahas dan mengerjakan soal tugas mingguan dari Praktikum Statistika 2, di mana saya mengerjakan tugas mingguan untuk yang shift 1. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, seorang petani menentukan panen kentang dengan ukuran sampel adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Carilah selang kepercayaan 90% untuk berat rata-rata kentang. Untuk uh, semua soal dari tugas ini, kita mengerjakannya dengan bantuan software RStudio dan juga software Minitab. Nah, untuk soal nomor satu ini, karena kita mengetahui dari soal itu adalah sampel, sehingga kita akan menggunakan distribusi T. Nah, distribusi T itu menunjukkan dari sampel. Gitu. Nah, kita tahu bahwa sampel itu adalah 30, rata-rata sampel adalah 25, dan standar deviasinya adalah 1,4. Nah, uh, kita masukkan ke software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaks untuk mengerjakan soal nomor satu tadi, yang mana tadi kita tahu adalah sampel dari 30, X barnya atau rata-rata sampel adalah 25, standar deviasi 1,4. Nah, untuk X ini, kita mengetahuinya dari soal yaitu dari selang kepercayaan 90%. Dan untuk mencari X-nya, kita dapat menggunakan cara, nah, untuk mencari X-nya itu, kita menggunakan rumus 1 min alfa per 2, yang mana alfa itu bisa kita dapatkan dengan rumus 100% dikurangi tingkat kepercayaannya, yaitu 90%. Sehingga alfanya kita dapatkan 10%, lalu alfa per 2 yaitu 5%, yang kita ubah menjadi bilang desimal, yaitu 0. Sehingga X-nya kita dapatkan 1 dikurangi 0,5, yaitu 0,9. Jadi kita masukkan X-nya adalah 0,95. Nah, jalankan dulu. Selanjutnya kita menghitung margin of error-nya, di mana kita menggunakan sintaks margin, menggunakan distribusi T, X dengan derajat DF sama dengan N1 ini adalah derajat kebebasan dari distribusi T, yaitu N1 dikali S per akar N. Ini kita bayangkan, kita lihat hasil marginnya adalah 0,4343. Lalu kita menghitung batas batas bawah dan batas atasnya. Mana kita menggunakan untuk batas bawah itu rata-rata dari sampel kita kurang margin, dan batas atasnya rata-rata sampel kita tambah margin. Ya kan? Kan di sini untuk kita dapatkan di sini untuk batas bawahnya itu sebesar 24,5657 dan batas atasnya sebesar 25,433. Nah, kita menggunakan software Minitab. Untuk software Minitab, langkahnya itu kita pergi ke start, lalu basic statistik, dan kita cari yang satu sampel T, karena kita menggunakan distribusi T dan hanya satu sampel. Lalu kita pergi, kita ubah ke summary text data untuk bisa menginput data dari soal, dengan sampel sex-nya itu adalah 30, sampel min-nya adalah 25, dan standar deviasinya adalah 1,4. Lalu untuk memasukkan selang kepercayaannya, kita option ubah menjadi 90%, lalu kita oke. Dan nah, di sini hasilnya sama, yaitu seperti dari software RStudio, dengan batas bawahnya itu 24,566 dan batas atasnya adalah 25,434. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan itu untuk soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor dua, diketahui jumlah mahasiswa secara acak sebanyak 500 orang. Di antara 500 mahasiswa, terdapat 124 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin. Ketiga, carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga. Dan dari soal nomor 2 ini kita mengetahui bahwa di sini merupakan sampel yang diambil merupakan populasi, merupakan populasi gitu, bukan sampel. Dan nantinya kita akan menggunakan distribusi normal.
Dan juga di sini terdapat proporsi gitu antara mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga dengan total mahasiswanya. Dan selang kepercayaannya 90% untuk proporsi sesungguhnya. Sehingga kita selesaikan dengan software studio terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 2 ini, saya sudah membuat sintaksnya dengan tadi saya prosesnya itu 500, lalu proporsinya itu 164/500, yang mana 164 ini merupakan mahasiswa yang belum melakukan vaksinasi, dan 500-nya adalah total mahasiswanya. Lalu untuk X ini 0,975 kita dapatkan dari seperti tadi untuk mencari yang X di nomor 1 dengan X-nya 1 min alpha per 2 sehingga didapatkan 0,975. Lalu kita kerjakan. Selanjutnya untuk menghitung marginnya itu karena kita populasi jadi kita menggunakan distribusi normal dan menggunakan sintaks margin P naught X dikali akar P dikali 1 P per N. Lalu kita jalankan, kita dapatkan marginnya adalah 0,411. Lalu untuk menghitung lower atau batas bawah dan batas atasnya, kita menggunakan sintaks low P dikurangi margin, dan untuk batas atasnya high P ditambah margin. Jalankan. Nah, di sini kita dapatkan untuk yang batas bawahnya itu 0,286 dan untuk yang batas atasnya itu 0,369. Selanjutnya kita menggunakan software Minitab. Di sini kita sama ke start, basic statistik, lalu ke one proportion karena hanya ada satu proporsi. Kita pergi ke summarize data. Number of events ini adalah jumlah kejadiannya. Jadi dari soal nomor 2 tadi itu berapa jumlah mahasiswa yang belum melakukan vaksinasinya, yaitu adalah 160. Dan number of trialsnya ini adalah total mahasiswanya itu 500. Kita masukkan selang kepercayaannya itu 90%. Lalu yang untuk metodenya kita ke normal approximation. Oke. Sehingga kita dapatkan untuk batas bawahnya itu 0,286 dan batas atasnya 0,369. Ini sama seperti di software RStudio tadi, beda pembuatan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman cabai menjadi 2 kelompok. Yang pertama diberi pupuk dan yang kedua tidak diberi pupuk. Nah, dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 20 batang. Sedangkan 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, mati juga sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, carilah selang kepercayaan. Nah, dari nomor 3 ini sama dengan nomor 2, hanya saja nomor 3 ini memiliki 2 proporsi. Nah, soal ketiga, di sini saya juga sudah menulis atau mengetikkan sintaks dari soal nomor 3, yang mana N1 ini atau sampel yang pertama yaitu 250, untuk proporsinya itu 20/250, untuk yang M2-nya 200, populasi keduanya adalah 15/200, dan X-nya 0,175. X ini juga sama seperti soal nomor 2 dan juga soal nomor 1. Nah, untuk menghitung margin errornya, kita menggunakan rumus ini, sintaks ini, dengan distribusi normal X dikali akar P1 dikali 1 P1 per 1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N. Kita jalankan, kita adalah sebesar 0,049. Lalu untuk menghitung batas bawah dan batas atasnya, untuk batas bawah yaitu P1 dikurangi P2 dalam kurung dikurangi margin. Dan untuk yang batas atasnya dalam kurung P1 P2 ditambah marginnya. Kita jalankan. Nah, di sini untuk yang bawahnya itu adalah min 0,044 dan batas atasnya itu adalah 0,054. Terus untuk minitabnya sama yaitu start, basic statistik juga. Lalu karena di soal ada 2 proporsi, kita menggunakan yang 2 proporsi.
Lalu kita pergi ke summarize data, number of event yang pertama yaitu 20, number of trials-nya itu 80, yang kedua itu ada 15, dan number of trials-nya itu 200. Jadi dengan selang kepercayaan 90%. Nah, kita oke, ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk batas bawahnya itu adalah min 0,044 dan batas atasnya itu 0,054. Ini juga sudah sama seperti yang di Astudio, mungkin hanya sedikit beda di pemblokannya saja. Nah, mungkin sekian untuk video mengenai pengerjaan tugas mingguan praktikum statistika 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.